Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inalisa Astuti dari kelas 03 SMJP 035. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 18 tentang perkembangan perekonomian global. Menurut teman-teman, apa sih perkembangan perekonomian global itu? Perekonomian global secara umum merujuk ke ekonomi yang didasarkan pada ekonomi nasional semua negara di dunia. Ekonomi global juga dapat dipandang sebagai ekonomi masyarakat global dan ekonomi nasional, yaitu ekonomi masyarakat setempat, sehingga menciptakan satu ekonomi global. Masalah makroekonomi yang menjadi landasan melihat sejauh mana kondisi perekonomian dunia ditinjau dari perkembangan pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran dan inflasi. Akan tetapi, bahkan dalam beberapa hal yang memiliki pasar yang jelas dan efisien untuk menetapkan nilai moneter, para ekonomi jarang memakai nilai tukar saat ini atau resmi untuk menerjemahkan satuan moneter pasar ini menjadi satuan tunggal untuk ekonomi dunia. Semenjak nilai tukar cenderung tidak merefleksikan nilai dunia. Misalnya, dalam beberapa hal ketika volume dan harga transaksi diatur oleh pemerintah. Adapun pertumbuhan ekonomi dunia, ekonomi Amerika Serikat pada triwulan pertama tahun 2018 tumbuh 2,3%. Pertumbuhan ini didorong oleh investasi yang tumbuh 7,3%. dan konsumsi rumah tangga yang tumbuh 1,1%. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga didukung oleh konsumsi untuk jasa yang tumbuh 2,1%. Selain itu, ekspor Amerika Serikat pada triwulan pertama tahun 2018 mampu tumbuh 4,8% dan impor tumbuh 2,6% dengan pertumbuhan impor jasa mencapai 4,6%. Di sini bisa kalian lihat ada tabel grafik tentang pertumbuhan ekonomi dunia. Pertumbuhan ekonomi kawasan Eropa pada triwulan pertama tahun 2018 mencapai 2,4%, melambat dari triwulan 4 tahun 2017 sebesar 2,7%. Perekonomian Tiongkok tumbuh sebesar 6,8% pada triwulan pertama tahun 2018. Pertumbuhan konsumsi menjadi pendorong utama seiring dengan peningkatan keyakinan konsumen dan upah tenaga kerja. Adapun perekonomian Jepang pada triwulan pertama tahun 2018 tumbuh sebesar 0,9%. Hal ini didorong oleh pertumbuhan konsumsi yang tumbuh 0,7%. Tingkat pengangguran dunia. Tingkat pengangguran Jepang dan Amerika Serikat mengalami tren yang menurun pada triwulan pertama 2018, masing-masing sebesar 2,5% dan 3,9%. Tingkat pengangguran Amerika Serikat menurun seiring dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja pada sektor manufaktur. Jumlah orang yang bekerja di Jepang semakin membaik seiring dengan dorongan Perdana Menteri untuk meningkatkan jumlah perempuan masuk ke dalam angkatan kerja karena penuaan populasi atau aging population yang semakin tinggi. Selain itu, penyediaan lapangan pekerjaan yang semakin meningkat pada triwulan pertama 2018 juga mendorong penurunan tingkat pengangguran di Jepang. Di sini juga bisa kalian lihat ada grafik tentang tingkat pengangguran ekonomi di dunia. Adapun inflasi dunia, inflasi Jepang pada bulan April 2018 mencapai 0,6%, di bawah target Bank Sentral sebesar 2,0%. Inflasi di beberapa negara berkembang juga mengalami peningkatan. Inflasi di India mengalami peningkatan pada bulan April tahun 2018 mencapai 3,2%. Peningkatan tertinggi terjadi pada harga buah-buahan, pendidikan, dan barang perawatan pribadi. Hal yang sama juga terjadi di Filipina. Inflasi meningkatkan 4,5% pada bulan April 2018, didorong oleh peningkatan harga barang bergejolak seperti barang kebutuhan pokok
seperti beras, ikan, jagung, dan sayuran. Inflasi di Brazil mengalami peningkatan pada bulan April tahun 2018 sebesar 2,8% dari bulan sebelumnya sebesar 2,7%. Peningkatan ini didorong oleh peningkatan harga barang-barang untuk kesehatan dan perawatan pribadi, terutama peningkatan obat-obatan. Namun demikian, tingkat inflasi pada bulan April 2018 masih di bawah rentang target Bank Sentral kurang lebih 4,5%. Di sini bisa kalian lihat juga ada tabel tentang tingkat inflasi global triwulan pertama tahun 2018. Suku bunga kebijakan. Bank Sentral Malaysia menaikkan tingkat suku bunga pada bulan Maret tahun 2018 menjadi 3,25% dari sebelumnya 3,0%. Hal ini dalam rangka kebijakan normalisasi kebijakan moneter. Selain itu, kondisi ekonomi yang menguat dengan nilai tukar ringgit yang terapresiasi, inflasi yang masih dalam rentang target, dan pertumbuhan ekonomi yang stabil memberikan ruang untuk meningkatkan tingkat suku bunga Malaysia pada triwulan pertama tahun 2018. Sedangkan Bank Indonesia di tengah peningkatan suku bunga acuan The Fed masih menahan suku bunganya pada tingkat 4,25%. Kebijakan tersebut sejalan dengan upaya menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta turut mendukung pemulihan perekonomian domestik. Di sini juga ada tabel tentang suku bunga kebijakan di beberapa negara tahun 2018. Nilai tukar mata uang terhadap USD. Lira Turki mengalami depresiasi sepanjang triwulan pertama tahun 2018 yang mencapai 5,2% terhadap dolar Amerika Serikat. Hal ini merupakan kondisi terburuk sepanjang triwulan pertama, di mana sampai bulan Maret tahun 2018 lira Turki masih terus mengalami depresiasi. Hal ini didorong oleh kombinasi beberapa faktor seperti penguatan dolar Amerika Serikat, defisit transaksi berjalan Turki yang memburuk, pemilihan umum presiden di Turki, dan tingkat suku bunga yang ditahan untuk tidak meningkat menjadi salah satu pendorong melemahnya nilai tukar lira terhadap dolar Amerika Serikat. Adapun perkembangan harga komoditas. Harga batu bara meningkat cukup tinggi pada triwulan pertama tahun 2018, didorong oleh peningkatan permintaan yang tinggi di Tiongkok. Peningkatan harga batu bara dipicu oleh kondisi produksi yang terbatas dan rendahnya persediaan batu bara. Konsumsi batu bara diperkirakan akan berkurang sebagai dampak kebijakan berbagai negara untuk menggunakan sumber energi yang lebih bersih. Harga batu bara sepanjang triwulan pertama 2018 rata-rata mencapai USD 102,4 per meter. Sementara itu, harga logam dan mineral juga mengalami tren yang meningkat pada awal tahun 2018, didorong kombinasi permintaan yang meningkat dan terbatasnya produksi pada beberapa jenis logam atau mineral. Harga logam kemudian menurun pada bulan Februari 2018 disebabkan salah satunya oleh kebijakan perdagangan Amerika Serikat yang meningkatkan tarif untuk baja. Di sini juga bisa kalian lihat ada tabel posisi cadangan devisa beberapa bank sentral tahun 2018. Pengertian krisis ekonomi global. Krisis ekonomi global merupakan peristiwa di mana seluruh sektor ekonomi pasar di dunia mengalami keruntuhan dan mempengaruhi sektor lainnya di seluruh dunia. Ini dapat kita lihat bahwa negara adidaya yang memegang kendali ekonomi pasar dunia yang mengalami keruntuhan besar dari sektor ekonominya. Bencana pasar keuangan akibat runtuhnya perusahaan keuangan dan bank-bank besar di negeri Paman Sam satu persatu tinggal menunggu waktu saja. Bangkrutnya Lehman Brothers langsung mengguncang bursa saham di seluruh dunia. Bursa saham di kawasan Asia seperti Jepang, Hong Kong, Cina, Australia, Singapura, India, Taiwan, dan Korea Selatan mengalami penurunan drastis 7-10%. Kerjasama ekonomi internasional dibagi menjadi dua,
yaitu yang pertama World Bank. Bank Dunia atau World Bank didirikan pada tahun 1944 yang berkedudukan di Washington, D.C., Amerika Serikat. Lembaga ini bertugas memberikan bantuan ekonomi untuk perbaikan usaha-usaha dalam bidang pertanian, industri, jalan raya, dan pembangunan negara-negara di dunia. Dan yang kedua ada WTO atau World Trade Organization. WTO adalah organisasi yang dibentuk di Jenewa, Swiss tahun 1947, bergerak di bidang perdagangan internasional untuk mempertahankan tata niaga internasional dan mengatur perdagangan secara umum. Tujuan pembentukan WTO adalah menghilangkan atau mengurangi tarif bea yang menghambat perdagangan antar negara dan menyelesaikan sengketa dagang di antara anggotanya. Kerjasama ekonomi regional. Bentuk kerjasama yang dilakukan dalam satu kawasan tertentu. Contohnya adalah ASEAN. ASEAN merupakan lembaga kerja sama dengan negara-negara Asia Tenggara di bidang seperti ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang didirikan pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN terdiri dari 10 negara, yakni diantaranya Indonesia, Thailand, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Kerjasama ekonomi antar regional. Ada di sini juga ada dua bagian. Yang pertama ada ASEAN European Meeting atau bisa disebut ASEM. Dibentuk untuk membicarakan permasalahan-permasalahan yang melibatkan negara-negara Eropa dan Asia. Forum ini membahas berbagai hal yang tidak dibatasi, tetapi selama ini membicarakan aspek ekonomi, politik, strategi pertahanan, pendidikan, kebudayaan, dan lingkungan hidup. Dan yang kedua ada APEC, Asia Pacific Economic Cooperation. APEC merupakan forum ekonomi untuk meningkatkan kerjasama dan liberasi perdagangan yang meliputi semua ekonomi besar di wilayah Asia Pasifik. Pertama kali dibentuk pada tahun 1989 saat pertemuan tingkat Menteri Negara-negara Asia Pasifik diadakan di Canberra, Australia. Adapun kelompok kebangkitan ekonomi, yaitu ada 3 bagian. Yang pertama ada BRICS. BRICS adalah singkatan dari Brazil, Rusia, India, Cina, dan South Africa. Saat ini menjadi titik sentral portofolio investasi global. Istilah BRICS muncul pertama kali pada awal dekade ini. Economic Gold Sachs Jim O'Neill merupakan pencetus lahirnya BRICS di tahun 2001. Yang kedua ada The Next 11. The Next 11 adalah kelompok 11 negara yang dibuat Bank Investasi Goldman Sachs pada 12 Desember 2005. Negara-negara tersebut dianggap memiliki masa depan yang menjanjikan untuk investasi dan pertumbuhan setelah 4 negara BRICS, yaitu Brazil, Rusia, India, dan Cina. Negara-negara yang termasuk dalam The Next 11 adalah diantaranya Bangladesh, Filipina, Indonesia, Iran, Korea Selatan, Meksiko, Mesir, Nigeria, Pakistan, Turki, dan Vietnam. Dan yang ketiga ada BRICS dan BRICS. Kelompok negara ini meliputi Meksiko, Korea Selatan, dan Indonesia. Saat ini menduduki peringkat 13, 15, dan 19 dalam daftar negara dengan ekonomi terbesar. PDB Meksiko dan Korea Selatan tumbuh 5% per tahun, sementara Indonesia tumbuh 6,5%. Bila ketiga negara tersebut ikut bergabung dengan kelompok BRICS, maka akan terbentuk kelompok BRICS, yaitu diantaranya Brazil, Rusia, India, Meksiko, dan Cina. Atau BRICS, Brazil, Rusia, India, Cina, Korea Selatan. Atau bisa juga disebut dengan BRICS, yang diantaranya ada Brazil, Rusia, India, Indonesia, dan Cina. Sekian materi yang saya jelaskan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang
berbelit atau salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.